Welcome guys, perkenalkan nama saya Narasa Prila Saragi. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari teori pemrograman web. Jadi pertanyaan pertama, PHP merupakan bahasa pemrograman server side. Jelaskan maksudnya. Jadi di sini merupakan proses edukasi kode yang dilakukan oleh server, bukan di perangkat pengguna atau klien saat pengguna mengakses halaman web yang menggunakan PHP. Server memproses kode PHP dan menghasilkan output, biasanya merupakan HTML yang dikirim ke server ke browser pengguna. Jadi pengguna hanya melihat hasil akhir tanpa mengetahui atau mengakses kode PHP itu sendiri. Pertanyaan kedua adalah, apakah HTML merupakan bahasa pemrograman? Berikan alasannya. Menurut saya tidak, karena HTML tidak memiliki kemampuan untuk melakukan logika seperti pengulangan atau loops, percabangan, if else, atau memanipulasi data yang biasanya dilakukan oleh bahasa pemrograman. HTML hanya berfungsi untuk struktur data dan letak konten di halaman web seperti paragraf, gambar, dan link, bukan untuk melakukan perhitungan atau proses dinamis. Pertanyaan ketiga adalah, PHP merupakan bahasa pemrograman yang scientific case. Apa maksudnya? Jadi maksudnya di sini adalah ia membedakan antara huruf besar, kapital, atau huruf kecil dalam penulisan kode. Misalnya nama, di mana nama ini merupakan huruf kecil dan nama yang kedua menggunakan huruf besar, dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Namun penting dicatat bahwa fungsi PHP seperti echo tidak scientific case, tetapi variabel dan nama fungsi yang dibuat oleh pengguna scientific case. Pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan syarat dikatakannya sebuah bahasa adalah bahasa pemrograman. Jadi yang pertama di sini adalah sintaksis yang terstruktur, di mana pemrograman memiliki aturan atau tata cara penulisan yang jelas untuk menyusun perintah dan instruksi. Dan yang kedua adalah kemampuan logika, di mana bahasa pemrograman memungkinkan pengguna logika seperti percabangan, if else, dan pengulangan loops, sehingga dapat diproses data secara dinamis. Dan yang ketiga adalah eksekusi instruksi, di mana bahasa pemrograman harus dapat mengeksekusi perintah yang diberikan untuk memproses data, melakukan operasi, dan memberikan output yang diharapkan. Dan yang keempat adalah manipulasi data, di mana bahasa ini merupakan digunakan untuk memanipulasi data, misalnya seperti operasi matematika, pengulangan string, dan lain sebagainya. Jika sebuah bahasa memiliki ciri-ciri yang tersebut, maka ia dikategorikan sebagai bahasa pemrograman, bukan hanya sekedar bahasa markup atau presentasi. Pertanyaan kelima adalah, jelaskan operator aritmatika perbandingan boleh yang ada pada PHP. Yang pertama adalah operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika, contohnya penjumlahan, misalnya 5 ditambah 3 hasilnya 8. Pengurangan, misalnya 5 dikurang 3 hasilnya 2. Perkalian ini
aritmatika seperti bintang. Bintang 5 dikali 3 hasilnya 15. Pembagian di sini dari string. Misalnya 6 dibagi 3 hasilnya 2. Modulus sisa bagi digambarkan seperti persen, di mana 5 modulus 3 hasilnya 2. Dan yang terakhir ekspon atau pangkat, misalnya 2 pangkat 3 hasilnya 8. Operator yang kedua adalah perbandingan, digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan hasil dalam bentuk true atau false. Contohnya sama dengan 2, sama dengannya 2. Misalnya 5 sama dengan 5, hasilnya true. Dan yang kedua itu tanda seru ke bawah atau buka huruf tidak sama dengan, misalnya 5 tidak sama dengan 3 hasilnya true. Selanjutnya identik ini sama dengannya ada 3, dimana nilai dan tipe data, misalnya 5 identik dengan tanda petik 5 hasilnya ada false karena tidak data berbeda. Selanjutnya tanda seru sama dengan 2 atau disebut dengan tidak identik, misalnya 5 tidak identik dengan 5 hasilnya adalah true. Selanjutnya lebih besar, misalnya 5 lebih besar dari 3 hasilnya true. Dan lebih kecil, misalnya 3 lebih kecil dari 5 hasilnya adalah true. Operator yang ketiga, operator boolean, digunakan untuk operasi logika dan mengembalikan nilai true atau false. Contohnya tanda n-nya 2, di mana logika dan mengembalikan true jika kedua kondisi benar, misalnya true and false hasilnya false. Dan atau or garis 2, di mana logika atau diartikan atau mengembalikan true jika salah satu kondisi benar, misalnya true hasilnya false. Operator ini sering menggunakan 5 pertanyaan sudah saya selesaikan dan saya jawab. Sekian dari video saya.